Selamat pagi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Angelika, saya dari Sandi Kumara. Hari ini saya akan memberi tips untuk para orang tua atau para guru-guru atau para asisten atau pengasuh yang ingin memandikan anak, tapi anak itu takut dengan air atau bahkan takut sekali dengan mandi. Jadi hari ini saya akan sharing bagaimana cara memandikan anak yang takut terhadap air. Tetapi sebelum itu saya memberitahu bahwa saya bukan seorang dokter atau seorang ahli, saya hanya um, lulusan dari mahasiswa pendidikan anak usia dini yang melalui pengalaman saya pribadi selama saya bekerja dan saya menemukan anak ya yang takut terhadap air, bukan jika sudah membuka baju untuk mandi, dia sudah tahu kalau akan masuk ke kamar mandi. Nah, jadi sebelum kita mulai pembahasan terlebih dahulu, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe channel YouTube kami di Sandi Kemara Rega ini. Mari kita buka pembahasan pertama, itu bagaimana cara mengatasi anak yang takut akan mandi atau air. Apakah anak tersebut mengidap ablutofobia? Di sini adalah pengertian dari ablutofobia adalah ketakutan yang terus-menerus dan tak bisa dikendalikan terhadap aktivitas mandi, mencuci muka, dan membersihkan tubuh. Nah, di sini apa saja sih penyebab anak yang takut dengan mandi? Itu di sini ada 3 penyebabnya. Yang pertama adalah pengalaman negatif. Di sini biasanya seperti mengalami pengalaman traumatis pada saat mandi atau mencuci. Gitu. Biasanya anak-anak lebih cenderung lebih cenderung ke dalam pengalaman negatif tersebut karena bisa jadi dari pengalaman tersebut atau mereka sedang berenang atau mereka sedang mandi bersama teman-teman atau yang lainnya, jadi sehingga mereka mendapatkan pengalaman yang kurang tidak enak seperti itu. Jadi bisa juga dari penyebab anak takut mandi itu bisa jadi pengalaman traumatis mereka. Yang kedua adalah pengalaman genetika. Di sini bisa juga bahwa orang tua sang anak pernah mengalami ketakutan mandi pada saat kecil, yang baik itu ayah ataupun ibu. Jadi bisa juga dipengaruhi oleh orang tua, yang orang tua itu pernah takut mandi atau air sejak dulu, sehingga terbawa oleh anak. Lalu perubahan fungsi otak di sini sebagai cedera atau usia yang ditandai oleh hal lain. Di sini gejala anak takut mandi. Bisa kita lihat bahwa gejala anak takut mandi adalah ketakutan dan kecemasan. Lalu ada serangan panik. Lalu yang ketiga adalah suka menghindari pada saat mandi atau mencuci tangan atau mencuci muka. Gitu. Di sini seperti pada waktu pengalaman saya, ada anak yang jika sudah teman-temannya sudah mau mandi, lalu dia sudah memasang muka curiga, maka saya akan mandi. Lalu pada saat dipanggil namanya, anak tersebut langsung nangis walaupun belum dibuka bajunya. Seperti itu. Jadi dia suka menghindar.
seperti itu. Lalu berkeringat, terus jantungnya berdebar, sulit bernapas, lalu tidak bisa lepas dari orang tuanya, bahkan hingga tantrum. Nah, pada pengalaman saya, anak tersebut memang sudah tantrum, bahkan pada saat masuk ke kamar mandi, sudah terkena air, anak tersebut sudah memberontak, dan sampai hampir membahayakan, karena kita juga harus memperhitungkan jika anak yang takut akan mandi atau takut pada air, pastikan bahwa di kamar mandi itu sudah aman. Gitu. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, di sini ada beberapa tips dari saya yang saya cari melalui Google, lalu sangat pas dengan pengalaman yang saya dapatkan. Lalu, yaitu yang pertama adalah dengarkan keluhan. Di sini kita bertanya pada anak, kita bertanya baik-baik, kenapa adik takut sama air, kenapa? Karena kita dengarkan apa yang ia takuti, apa yang anak merasa takut pada saat masuk ke kamar mandi, pada saat dia melihat air, pada saat ia sudah mandi. Dengarkan apakah airnya dingin atau airnya terlalu panas. Ya, kita harus mendengarkan apa yang anak takuti. Lalu yang kedua, fokus pada anak. Jika orang tua atau pengasuh sudah dalam kamar mandi, fokuskan betul-betul terhadap anak. Sudah pasti anak tersebut kalau dia takut dengan air atau mandi, pasti dia akan di kamar mandi, baik itu menangis atau memberontak, bahkan tantrum. Kita maka harus siap jaga dan fokus kepada anak, sehingga kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Lalu yang ketiga adalah buat dekorasi kamar mandi lebih menarik. Di sini dari yang sangat menarik adalah buatlah dekorasi mandi yang sangat anak sukai. Contohnya, kita tempelkan stiker-stiker gambar ikan, atau gambar-gambar kura-kura, atau bebek, kita pasangin boneka-boneka bebek, sehingga pada saat anak teralihkan pandangannya, kita langsung tunjuk kepada anak, oh itu ikan, ada ikan, ikannya suka mandi tuh, ikannya berada di air, dia suka dengan air. Adik suka dengan air ya, air itu menyenangkan ya. Jadi kita buatlah dekorasi kamar mandi yang menarik sehingga anak-anak dapat teralihkan pandangannya. Lalu gunakanlah shower daripada gayung. Di sini seperti halnya kenapa shower itu lebih baik dibanding gayung, karena kita bisa menggunakan metode cara mandi hujan, yaitu mandi air sedikit tapi seperti rintik-rintik, sehingga anak bisa merasakan terlebih dahulu, oh ini mandi hujan ini seperti ini, kecil, airnya kecil, tapi lama-lama badanku jadi basah. Ternyata mandi hujan itu menyenangkan. Lalu lama-lama nanti anak tersebut mulai suka, ayo mama kita mandi hujan, gitu. Jadi anak mulai senang dengan jika kita menggunakan shower dibanding gayung. Lalu pilihlah untuk berendam pada saat mandi. Di sini jika pertama kali yang susah, maka gunakanlah berendam pada saat mandi. Jika anak itu takut pada air dingin, gunakanlah cara berendam dengan air hangat, lalu usaplah punggung pelan-pelan menggunakan tangan. Jangan langsung buat anak kaget terhadap air tersebut. Biasakan anak untuk membasahi badannya. Biasakan kita harus membasahi badannya anak terlebih dahulu, tapi lama-lama akan bersih seperti itu. Jadi jangan buat anak panik pada saat kita membasahi badannya, sehingga anak dapat menimbulkan rasa curiga kepada kita pada saat kita sudah membasuh badannya. Lalu bagaimana lagi sih cara mengatasinya? Seperti yang saya katakan pertama, yaitu kita
kita harus mengetahui kenapa anak tersebut takut terhadap air. Kita tanya kepada anak, pada saat bermain atau pada saat anak-anak sedang senang, suasana hati sedang baik, kita tanya, kenapa adik takut sama air, kenapa adik takut mandi. Lalu cara tersebut, jika kita sudah mengetahui kenapa anak tersebut takut terhadap air, maka lebih baik basahi kepalanya dengan perlahan-lahan menggunakan tangan dan air panas, air hangat. Janganlah mulai memandikan anak dengan air dingin. Jika anak tersebut sudah mengetahui penyebab dia takut terhadap air adalah karena airnya dingin. Karena dia panik jika menggunakan air dingin. Seperti itu. Lalu gunakanlah alternatif lain jika tidak membasuh kepala, lalu basuh saja bagian kepalanya. Seperti yang saya bilang, basuh dengan tangan, perlahan-lahan, lalu cuci mukanya. Walaupun kita sedang ingin mensampo kepalanya, buatlah kepala itu basah sedikit sambil diberitahu kepada anak bahwa tidak apa-apa, kan ada mama di sini, tidak apa-apa ya, mandi itu menyenangkan, sambil diusap kepalanya, lalu kita beri sampo. Pada saat itu bagaimana Kak? Tapi sampo itu kan sudah banyak, Miss. Bagaimana? Seperti yang saya bahas seperti tadi, gunakanlah usaplah dengan tangan. Walaupun itu akan memakan waktu yang cukup lama, karena jika kita mau memakai shower atau langsung dikenakan kepala kepada anak, tidak pasti anak tersebut akan panik atau tantrum, atau bahkan memberontak sehingga membahayakan dirinya pada saat di kamar mandi. Jadi pada saat kita sudah sudah mensapu kepalanya dan ingin membilas airnya, maka usaplah atau bilaslah kepala anak dengan air hangat. Lalu alihkan anak dengan mainan pada saat mandi. Misalkan anak sudah menangis kencang seperti itu. Jadi di kamar mandi ada boneka bebek, ayah, pegang bonekanya, bebeknya juga mandi sama adik, boneka bebeknya mandi. Lihat tuh boneka ikannya juga mandi sama adik, ayo kita buat gelembung gitu. Jadi anak akan teralihkan pandangannya, walaupun misalkan hanya beberapa saat saja, tetapi itu sangat berarti karena anak tersebut tidak terlalu memberontak atau menangis. Lalu selalu sounding anak secara terus-menerus agar anak tersebut tidak takut mandi. Cara ini saya selalu terapkan pada saat anak tersebut takut dari awal sampai akhir, sampai anak tersebut sudah tidak takut lagi kepada air dan bahkan sudah bisa mandi dengan air dingin. Di sini saya selalu sounding, walaupun anak tersebut menangis pada awal pertamanya, saya selalu katakan, adik bentar ya, mandinya nggak nangis. Besok hebat lagi ya, mandinya nggak nangis, mandinya enak, kita mandi hujan lagi, mandinya pakai air hangat ya. Kalau misalkan anak tersebut masih menangis, nggak mau, gitu. Jadi kita terus pakai air hangat, lalu sesaat sebelum mandi kita tanya, mandi air hangat itu enak? Mandi enak? Kalau saya anak akan menjawab, enak. Nah, mandi air hangat itu enak, besok kita mandi air hangat lagi ya. Iya, benar-benar. Kita selalu sounding kepada anak, nanti akan mandi ya, mandi air hangat, adik pinter ya, mandi tidak menangis seperti kemarin ya. Kita mandi Pak sama bebek lagi ya, bebeknya mandi sama adik ya, sama ikan juga ya, nanti kita mandi ya. Jadi kita selalu sounding terus menerus. Jika orang tua sibuk, maka berikanlah kerjasama antara orang tua atau pengasuh atau orang tua dengan kakek neneknya, sehingga anak tersebut selalu diingatkan atau selalu akan masuk ke dalam otaknya bahwa mandi itu menyenangkan. Oh iya, aku ingat suasana mandi pada saat bersama mama, pada saat bersama
mamasuku, bersama nenek, bahwa mandi itu asik, aku nanti mandi sama bebek lagi, aku mandi sama ikan lagi, aku mandi pakai hangat. Jadi kita selalu sounding dan mengingatkan terus kepada anak. Sehingga lama-kelamaan anak tersebut akan mengingatkan di dalam otak tersebut dan mengingat kejadian pada saat dia mandi yang menyenangkan. Lalu gunakanlah alas karet untuk mencegah adanya terpleset atau jatuh. Di sini saya pengalaman saya bahwa anak tersebut pernah sangat tantrum dan sangat menangis sehingga memberontak pada saat mandi. Lalu untungnya karena di bawah menggunakan alas karpet dan telah diperhitungkan sehingga untuk anak tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan kitanya juga tetap fokus terhadap anak sehingga hal yang tidak kita inginkan itu dapat diantisipasi. Di sini adalah kita gunakan alas karpet atau karet ya, untuk di kamar mandi sehingga anak tidak terpleset sama sekali. Hal yang kita ketahui bahwa anak tersebut takut mandi, kita harus siapkan peralatan-peralatan di kamar mandi yang mendukung agar anak tersebut dapat aman, lalu senang pada saat di kamar mandi, lalu sehingga dia mengingat bahwa suasana mandi itu sangat menyenangkan. Lalu yang terakhir adalah mandi bersama, merupakan cara terakhir yang akan dirasa anak lebih enak. Di sini saya selalu pasangkan anak tersebut mandi bersama teman-temannya atau mandi bisa juga anak mandi bersama saudara-saudaranya yang usianya sama atau lebih besar sehingga anak tersebut bisa bermain bersama teman-temannya sehingga anak bisa melupakan kejadian bahwa anak tersebut takut mandi. Secara tersebut juga saya selalu gunakan mandi bersama teman-temannya, baik itu setiap hari, pagi dan sore, atau kita selalu buat suasana kamar mandi sangat menyenangkan sehingga anak tersebut lupa bahwa mereka itu takut di kamar mandi. Misalkan saya selalu gunakan bahwa pada saat saya menyiram kepala, pada saat ada teman-temannya, saya ingin menyiram kepala anak tersebut, saya akan menggunakan metode hujan. Lalu saya akan menggunakan, kena deh, nanti kena air. Gitu. Lalu dia akan tertawa. Terus saya akan bertanya lagi, tadi mau siram lagi? Lalu anak akan menjawabnya, iya mau lagi. Lalu di situ kita menggunakan kesempatan untuk membersihkan kepalanya dari sampo tersebut. Nah, maka dari itu cara untuk mandi bersama ini adalah cara yang bisa digunakan oleh para orang tua atau para pengasuh atau para nenek dari anak tersebut bahwa cara ini akan membuat anak pandangan dia atau pikiran dia terhadap takut air akan teralihkan oleh suasana mandi yang menyenangkan karena ada teman-temannya, dia bermain bersama teman-temannya atau dia tertawa bersama teman-temannya sehingga anak tersebut lupa terhadap kalau aku itu takut terhadap air. Itu cara ini jika kita terus menerus atau kita buat suasana atau kita berdua bersama anak di kamar mandi dengan cara yang menyenangkan atau kita juga mandi bersama anak, ibu dan anak, seperti ayah dan anak, bisa kita gunakan seperti itu. Jadi anak akan mengingat dan anak akan lupa bahwa dia kan takut terhadap air. Nah, sampai di sini tips dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata atau salah dalam pengucapan. Selamat belajar semua, semoga sukses. Semoga untuk orang tua, anak-anak yang takut terhadap air atau takut terhadap mandi pada saat di kamar mandinya sudah takut, bahkan belum buka baju pun sudah tahu kalau dia langsung nangis. Semoga tips dari saya sangat akan membantu
pemirsa yang ada di rumah. Semoga tips tersebut dapat diterapkan sesegera mungkin. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel YouTube Santi Kumara di Care agar kami dapat membuat video lebih menyenangkan dan memberikan tips-tips yang bermanfaat untuk orang tua dan pendengar semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.